Rekonstruksi kasus penganiayaan David Ozora dilaksanakan kemarin di kawasan Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan dengan menghadirkan Mario Dendi dan Shane Lucas. Sedangkan AG tidak dihadirkan dalam rekonstruksi ini karena statusnya yang merupakan anak yang berkonflik dengan hukum sehingga diperankan oleh pemeran pengganti dalam rekonstruksi. Sebanyak 23 adegan dilakukan dan dibagi dalam 3 tahap. Adegan dimulai dari adanya rencana pertemuan antara tersangka Mario dan anak AG yang dijemput di sekolah. Adegan kedua yaitu pertemuan ketiga pelaku, dan terakhir rekonstruksi adegan penganiayaan. Dalam rekonstruksi ditemukan fakta di mana Mario Dendi sempat mengajak korban untuk baku hantam sebelum menganiaya. Namun David menolak lantaran lawannya yang tak sepadan. Sebelumnya, Mario Dendi bersama Shane Lucas menganiaya korban David pada 20 Februari lalu ditemani oleh AG. Menurut informasi, Mario marah karena mendapat kabar bahwa AG mendapat perlakuan tidak baik dari korban. Lantas, seberapa besar peran AG dalam kasus penganiayaan David? Tim TV One mengabarkan. Ya, kita bahas langsung saja terkait dengan rekonstruksi yang kemarin ya. Ada beberapa adegan yang bertambah, kemudian apa analisa dari narasumber kita pada pagi hari ini. Ada pengacara dari AG, anak yang berkonflik dengan hukum, Bang Sony Tayan. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Sudah hadir. Dan juga ada Mas Reza Indragiri Amril. Beliau ini adalah peneliti kajian pemasyarakatan yang juga sudah hadir di tengah kita. Selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir. Mas Reza, saya ingin ke Bang Sony dulu nih terlebih dahulu nih. Bang Sony, kemarin tidak hadir klien Anda? Klien tidak hadir. Oke, adakah mungkin yang menjadi catatan dari jalannya rekonstruksi kemarin yang diperagakan tidak langsung oleh klien Anda? Maksudnya, Anda kemarin hadir kan di lokasi? Ya, kemarin kita hadir ya. Dari awal kita lihat rekonstruksinya di TKP itu, kita lihat 98% sudah sesuai menurut kita. Sudah sesuai. Dengan dicocokkan juga dengan CCTV yang ada gitu. Oke. Mungkin dari catatan kita yang berbeda itu pas di dalam ya. Ada satu pas di mobil yang mana dari kesaksiannya saudara Sen bilang dia nanti pas mereka diskusi Sen dan Dendi itu gue pukulin nih. Sebenarnya kalau menurut pengakuan kesaksian dari klien kita, dia tidak di mobil. Itu perjalanan ketika Dendi menjemput saudara Sen. Jadi AG itu masih di mall pas pada saat itu. Tapi untuk generalnya kita lihat juga itu sudah cocok dari CCTV yang ada sih. Nah, yang menjadi pertanyaan juga oleh publik adalah yaitu yang beredar di awal kita sempat membahasnya di rekonstruksi kalian, apakah memang diperlihatkan juga, diperagakan juga soal selfie-nya, soal hal-hal yang kemudian membuat publik ini geram gitu ya? Geram seperti itu. Nah itu terima kasih ya. Nah terkait dari isu selfie itu dari rekonstruksi kemarin 100% sudah terpatahkan. Artinya tidak ada sih. Artinya memang tidak ada dan itu dikonfirmasi dari saksi N, ibu dari yang punya rumah temannya ya. Jadi keadaannya itu berdasarkan CCTV yang juga sudah kita lihat dan rekonstruksi kemarin. Setelah pukulan terakhir ya, pukulan terakhir dari Dendi ya, klien kita ini seperti segitu, dia pucat. Dia sebelum dia di CCTV kita lihat dan rekonstruksi kemarin, dia itu bingung seperti ini ke korban itu. Dia turun, menundukkan kaki, dia bingung kayak benar-benar nge-freeze. Dia lihat gini, dan juga ketika ibunya datang, ketika woi gitu, ibu saksi N itu datang, kemudian pegang kepalanya, kepala adik korban, terus di situ momen ketika, nah ini pas BAP-nya saksi pas BAP klien kita, dia menyebut dia saya aja Bu ketika diminta tolong. Tapi menurut pengakuan dari
si ibu yang Ibu N Ada itu penolakan di situ ya? bukan penolakan sih. Ibu itu bilang dia minta pahanya, tolong dong pahamu biar dibuat bantelan, Bantal. ya kan. Tapi dia bilang dia tidak memberikan paha, tapi tetap memegang kepalanya. Jadi itu yang disampaikan kemarin ya sama Ibu N. Jadi terkait dari isu selfie itu otomatis sangat terpatahkan lah. Tidak ada itu, malah dia nge-freeze, dia pegang, dia ngelihat wajah dari adik saya David korban ini, dia nge-freeze sampai ibunya datang baru dia pegang kepalanya. Jadi makanya ini kita dalamin, tapi kan intinya nggak ada selfie di sana. Adanya memang dia tetap pegang. Kalaupun kita berpegang pada kesaksian dari Ibu N ya, tidak memberikan paha katanya sebagai bantalan ya, tapi dia tetap memegang kepala. Soal ikut merekam, memegang handphone. Nah, terkait isu merekam juga kemarin sudah terkonfirmasi. Jadi momen dia pegang handphone lah kita bilang itu adalah momen terakhir ketika pukulan terakhir dari si Dendi ini. Sen itu di sana tergerak hatinya ya, tergerak hatinya untuk udah gitu. Dia bilang menghentikan. Nah, ketika dia di situ loh momen ketika kita lihat dari rekonstruksi kemarin sepertinya nurani dia masuk di situ, dia otomatis ngasih handphone itu secara spontan ke AG yang mana itu masih on record. Jadi spontan. Itulah yang kemudian dianggap bahwa AG itu merekam. Itulah yang dimaksud, padahal bukan pas pemukulan. Jadi di rekonstruksi tergambarkan AG adalah orang kedua yang memegang handphone, bukan orang pertama yang memegang handphone. Iya benar, itu terkonfirm. Tapi selain mungkin adegan-adegan yang kontroversial ya, seperti dugaan merekam, mungkin juga yang disoroti masyarakat ini adalah sikap AG yang menggambarkan santai begitu, Mas. Ini apa yang sebenarnya terjadi dengan klien Anda? Nah, kita sebut aja langsung kemarin ya. Ini kan kemarin ada Peragawati lah yang yang menjadi pengganti lah, peran pengganti ya. Orang kan melihat ekspresi dia seperti itu. Kalau dan juga terkait diksi yang dibuat dia tenang karena merokok ya. Saya jujur ya, saya bukan perokok ya, tapi saya tahu teman-teman saya yang ngerokok ada dua state mind dia ketika dia ngerokok. Satu ketika lagi santai, dua ketika lagi stres. Inilah yang nanti lagi kami dalamin ke psikologi forensik lah. Ada di sebelah Anda nih. Oh siap. Bang Reza, kemarin rekonstruksi berlangsung. Tapi kalau kita spesifikan, kan ada beberapa adegan yang kemudian berkembang ya di situ. Artinya total jumlah adegan bertambah. Nah tapi peran dari AG yang berdasarkan pernyataan Anda juga yang beredar begitu kan. Ini peran penting nih sosok AG. Krusial. Nah, krusial kata Anda begitu. Tapi tidak hadir. Ini akan mengganggu nggak kira-kira pengungkapan kasus? Saya memahami rekonstruksi itu adalah sebagai kesempatan bagi penyidik untuk mencari kesinkronan maupun ketidaksinkronan antara keterangan dengan kenyataan di lapangan. Kenyataan mengandalkan apa? Pernyataan itu mengandalkan apa? Pernyataan mengandalkan daya ingat si terperiksa. Tentu saja informasi yang dicari penyidik adalah informasi yang lengkap dan akurat. Persoalannya, mencari informasi yang lengkap dan akurat dalam situasi kejahatan, apalagi penganiayaan sekeji itu, tidak mudah. Jadi kemungkinan adanya bias, fragmentasi, distorsi, segala macam, itu sangat mungkin terjadi pada saat pemeriksaan terperiksa. Nah, ketika dilakukan rekonstruksi, ini tujuannya apa? Sekali lagi untuk mengecek, memverifikasi. Apakah sudah sesuai, ataukah berlebihan, ataukah berkurang, ataukah berubah. Nah, karena tadi penasihat hukum sudah mengatakan 98% sudah sesuai, maka bisa kita simpulkan bahwa betapapun terperiksa dalam hal ini adalah AG tidak ada di lokasi, tapi ternyata dalam proses pemeriksaan informasi yang dia berikan sudah cukup akurat dan sudah cukup lengkap. Karena 98% berkesesuaian dengan peragaan ulang di lokasi kejadian. Saya membandingkan, mohon maaf ya, kasus mungkin bisa dikatakan tidak apple to apple gitu ya. Ingat kasus Kanjuruhan? Kanjuruhan itu kepolisian Polda Jawa Timur melakukan rekonstruksi bukan di lokasi stadion Kanjuruhan, tapi di lokasi yang berbeda. Dan juga ada beberapa sekuensi yang memang tidak terbuka. Kasus Sambo juga. Nah, itu juga. Peristiwa di Magelang rekonstruksinya di Jakarta. Itu juga. Iya, artinya kenapa tidak melibatkan langsung anak yang berkonflik dengan hukum ini tanpa harus membawanya ke TKP, kan begitu. Spirit dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah menjaga harkat martabat anak.
jangan buka-bukaan aib, jangan terus-menerus memojokkan anak, apalagi punya mindset anak harus dihukum seberat-beratnya. Spirit macam itu yang misalnya bisa kita lihat dalam situasi persidangan. Berbeda dengan persidangan terhadap terdakwa dewasa yang dinyatakan terbuka untuk umum, itu kata majelis hakim kan. Tetapi khusus persidangan terhadap anak harus tertutup. Nah, spirit itu pula barangkali yang coba diterjemahkan oleh penyidik pada saat rekonstruksi kemarin, yaitu menjaga harkat martabat anak agar tidak terus-menerus dipojokkan, disorot kamera, tidak buka-bukaan aib, dan kerahasiaannya sedikit banyak bisa saja kan terpelihara. secara tertutup bisa juga kan dilakukan. Tentu. Nah, kemarin saya sempat berkomunikasi juga dengan komisioner KPAI. Oh, oke. Adakah kemungkinan bahwa rekonstruksi itu diselenggarakan secara tertutup? Iya, karena ada faktor anak. Betul, tetapi tampaknya tertutup juga tidak mungkin karena menghalang-halangi TV One datang kan juga tidak bisa. Iya, dan media lain ya Mas ya. Jadi paling tidak mungkin disterilisasi dalam radius tertentu lah, itu lebih realistis. Oke. Tapi dari peran per peran ini nanti kita juga harus mengetahui nih dari Bang Reza Indragiri seperti apa sebenarnya dan arahnya kemana peran dari AG ini ya. Tentunya sesaat lagi tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa.